Masih di program Indonesia Berkurban, pemirsa, masih bersama saya Vena Kintan. Sebelum saya kembali lanjutkan diskusi saya bersama dengan Ibu Ustazah Kotrunada, saya ajak Anda pemirsa untuk mengetahui informasi terbaru bersama rekan-rekan kami yang ada di Semarang, Jawa Tengah dan juga di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertama kita terlebih dahulu menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada Arga Dumadi di sana. Arga, silakan dengan laporan Anda. Ya pemirsa, ini adalah suasana dari tempat pemotongan hewan kurban, tepatnya ada di Masjid Islamic Center. Lokasi akan disembelihnya hewan kurban sumbangan dari Presiden Joko Widodo di kota Semarang ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang ini dengan Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, yaitu merupakan pusat dari Masjid Islamic Center juga. Kami akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan Bapak Multazam. Pak, bisa disampaikan kepada kami, Pak, ini tentang sapi kurban dari Presiden Joko Widodo. Ini akan disembelih kapan, kemudian juga akan dibagikan kemana, Pak? Untuk penyembelihan prosesi kaitan kambing sapi yang dari Pak Presiden, insya Allah akan dilakukan besok jam 7. Ya. Dan kemudian akan dibagikan kemana aja ini, Pak? Ya, satu masyarakat sekitar yang tentunya adalah yang berhak ya, dan juga di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman yang terkait dengan ada PKL, ada tukang-tukang becak, dan ini akan kita bagikan seperti ini. Nah, di masjid ini sendiri selain ada sumbangan dari Presiden Joko Widodo, apakah ini juga ada sumbangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ataupun juga dari Kota Semarang begitu, Pak? Ada. Dari Pak PJ Gubernur ada satu, itu yang agak besar itu juga, ada dari Wali Kota juga ada, dan dari yang dari instansi juga ada, dari Kajati juga ada. Penyembelihan akan dilangsungkan hari ini dan besok atau bagaimana ini, Pak, pembagiannya? Untuk yang hari ini di Islamic Center. Jadi masjid ini adalah dua ya, tapi satu yayasan itu ya. Yang untuk Islamik hari ini supaya tidak pendistribusiannya itu supaya tidak campur dengan masjid yang Raya Baitur Rahman. Sehingga ini adalah yang untuk Baitur Rahman insya Allah besok. Oke, dan untuk yang sapi dari Presiden Joko Widodo ini termasuk yang besok begitu ya? Iya, betul. Ya, ini ada berapa total kambing dan juga sapi kurban di sini, Pak? Kalau tadi penerimaan korban, alhamdulillah mendapat dari 16 ya sapi itu ya, yang satu dari Pak Presiden yang paling besar itu ya. Terus kambingnya kira-kira ada kambing 52 kambing ya, itu nanti. Baik, terima kasih banyak Pak Multazam atas informasinya. Dan pemirsa, ini tadi sudah kami sampaikan merupakan lokasi penyembelihan hewan kurban dari sumbangan Presiden Joko Widodo yang akan disembelih pada hari besok. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi atas laporan Anda dari Semarang, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa. Sudah ada rekan kami Syamsul Ma'arif di sana. Syamsul Ma'arif, silakan dengan laporan Anda. Baik, Vena Kintan dan pemirsa. Untuk wilayah Makassar saat ini, lokasi kami mengabarkan saat ini di Masjid Al-Markas Al-Islami. Sementara berlangsung juga proses penyembelihan hewan kurban di pelataran masjid. Untuk di Masjid Al-Markas Al-Islami ini, hari ini ada 24 ekor sapi yang akan disembelih, termasuk dengan di luar dari 6 ekor kambing. Jadi total hewan yang akan disembelih pada hari ini, akan dikurbankan pada harinya ada 30 ekor sapi. Dan hingga pukul 10.57 waktu Indonesia Tengah saat ini sudah ada 3 ekor sapi yang sudah disembelih, dan sementara proses pembagian hewan kurban kepada warga yang sudah mendapatkan pembagian kupon sebelumnya. Warga-warga ini adalah warga-warga yang dinilai layak untuk mendapatkan hewan kurban. Informasinya memang karena jumlah sapi yang disembelih di Masjid Al-Markas Al-Islam ini cukup banyak, ada sekitar 24 ekor sapi dan 6 ekor kambing, maka panitia penyembelihan hewan kurban memutuskan untuk melakukan proses penyembelihan selama 2 hari, sehingga warga yang tidak mendapatkan pembagian daging hari ini bisa untuk mengantri mendapatkan daging sapi pada besok hari. Nah, untuk pembagian untuk hewan kurban yang disembelih di tempat ini,
Informasi kami peroleh dari Dinas Pertanian dan Perikanan, Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa ada serangkaian pemeriksaan kesehatan yang dijalani oleh hewan-hewan kurban di tempat ini. Ada postmortem dan antemortem di mana pada pemeriksaan sebelumnya petugas kesehatan hewan memeriksa fisik luar dari sapi termasuk dengan gigi, mulut, dan kukunya untuk menghindari penyakit-penyakit PMK. Lalu kemudian setelah selesai penyembelihan, kembali Dinas Kesehatan petugas kesehatan hewan akan memeriksa bagian dalam atau jeroan dari sapi-sapi kurban ini apakah ini layak untuk dikonsumsi atau tidak, karena informasi yang kami peroleh bahwa untuk penyakit-penyakit sapi yang tidak layak untuk dikonsumsi ada virus PMK, kemudian ada penyakit PMK, kemudian virus Dimrana yang sangat rawan menyerang sapi. Namun dijamin untuk menurut panitia untuk keseluruhan hewan-hewan kurban yang akan disembelih di tempat ini itu sudah dijamin kesehatannya oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, dalam ini kesehatan hewan yang sudah memberikan informasi bahwa hewan-hewan di sini sehat dan aman untuk dikonsumsi. Dan saat ini tentunya warga masih banyak yang mengantri untuk mendapatkan antrian daging sapi, karena dari jumlah sapi yang disembelih 24 tentunya banyak warga yang sudah mendapatkan kupon. Itu dulu informasi dari Makassar, kita kembalikan ke Vena di studio. 1000. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya juga ada Arga Dumadi dari Semarang, Jawa Tengah. Kita kembali lanjutkan obrolan kita bersama dengan Bu Ustazah. Ibu, ini pertanyaan terakhir saya. Ini kan tadi kalau dalam khutbah Idul Adha ini disimbolkan sebagai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain ketakwaan, ada nggak sih manfaat lain yang mungkin bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat muslim? Iya. Baik, ternyata dengan berbagi harusnya kita ini punya senang gitu ya, melihat orang yang mendapatkan makanan, mendapatkan kantong hewan kurban, itu harusnya kita bisa bergembira, berbagi kepada sesama. Itu menjadi bagian kenapa ritual ini harus sebisa mungkin kita lakukan dan bisa mendatangkan kemanfaatan buat orang lain. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bahwa kita bisa memaknai bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian juga kepada Nabiullah Ismail alaihissalam dengan mengorbankan yang sangat dia sayangi. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita juga, mohon maaf, masalah uang kita juga sebenarnya sayang gitu ya. Cuma ayo kita jadikan sebuah peranan yang insya Allah kita tidak terlalu mementingkan urusan dunia, tapi juga kita bisa berbagi kepada sesama dengan kita membeli hewan kurban dan kita menyembelihnya. Insya Allah, Allah akan janjikan penghapusan dosa bagi siapa yang berkurban. Dan akan digantikan juga ya? Dan akan digantikan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kan namanya pemotongan hewan kurban ini hari ini hari raya Idul Adha dan juga 3 hari ke depan hari tasyrik. Jadi masih ada kesempatan, masih ada waktu insya Allah. Baik, terima kasih banyak Bu Ustazah Kotrunada atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia Putri Hijul dan juga pemirsa wawancara saya di salah satu lokasi penyembelihan hewan kurban di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Saya kembalikan kepada Hijul dan juga Putri di studio. Baik, terima kasih Vena Kintan mengabarkan langsung dari Yayasan Asyifiyah Tebet, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Vena. Ya, kabar khusus Indonesia Berkurban akan kembali usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.